Alright guys, kenapa setiap orang berpikir bahwa resesi akan datang di 2023? Yaps, ini karena para analis ya ataupun para pakar ekonomi itu sudah memprediksi hal ini terjadi berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah mereka prediksikan ya, terutama terkait dengan makroekonomi seperti perang, kemudian the Fed ya. The Fed ini menaikkan suku bunga terus-menerus teman-teman. Dan menariknya di sini adalah biasanya ya para CEO ini tidak berbicara mengenai resesi, tetapi sekarang ini hampir semua CEO yang diwawancarai di TV itu mengatakan tentang resesi, teman-teman. So guys, hari ini kita berbicara mengenai berita kripto terkini dan bayangan resesi di 2023 itu semakin pekat. Dan ada hal-hal lain juga yang akan kita bicarakan, terutama terkait dengan kripto di sini ya. Untuk itu teman-teman, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Jika kalian berinvestasi di kripto dan kalian baru pertama datang ke Black Cuan, silakan jangan lupa untuk menekan tombol like di video ini ataupun mensubscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya teman-teman, supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video berikutnya ya. Terima kasih. Kemudian pada hari ini kita akan berbicara mengenai Bitcoin ya. Kemudian ada Cardano nanti yang akan kita bahas juga. Binance juga termasuk di sana, dan satu hal juga yang penting di sini adalah mengenai SBF ya, Sam Bankman-Fried. Kemudian yang terakhir tentu saja kita akan berbicara mengenai resesi ekonomi di 2023 dan bagaimana kita di kripto ini menyikapinya teman-teman. Jadi untuk yang pertama di sini adalah salah satu berita yang positif di sini teman-teman. Ini datang dari Brazil ya. Brazil President signs crypto regulation into law. Jadi sekarang ini sudah resmi ya di Brazil itu orang ini bisa menggunakan kripto di sana teman-teman, karena sudah mereka bikin law-nya, undang-undangnya teman-teman. Jadi sudah diregulasi di sini. Dan saya berharap sebenarnya regulasi di sini itu bukan asetnya ya, tetapi exchange-nya, mengenai orang-orangnya di dalam situ ya. Karena kan kalau asetnya kan decentralized ya, seperti itu teman-teman ya. Dan menurut saya juga kan ini berbeda ya dengan mata uang yang mereka ciptakan atau mereka create ya, mereka print itu, karena di kripto ini terutama Bitcoin itu kan sangat-sangat decentralized teman-teman. Jadi kalau mau diregulasi juga bingung juga bagaimana sistem regulasinya kalau Bitcoin. Paling yang diregulasi itu adalah exchange-nya atau pihak-pihak yang menjembatani para pembeli dan penjual di Bitcoin tersebut teman-teman. Kemudian untuk di Brazil sendiri ya, perusahaan-perusahaan di sektor ini akan punya 180 hari untuk mengadaptasi peraturan baru dari mereka. So guys, this is good news for Bitcoin. Kemudian yang berikutnya adalah di sini datang dari Peter Schiff teman-teman, salah satu anti Bitcoin. Begitu dia sudah men-tweet hal-hal seperti ini, biasanya teman-teman ini merupakan salah satu pertanda, karena ini berdasarkan pengalaman saja ya, kita tidak bisa mengakademikan hal ini. Kalau Peter Schiff ini sudah mulai tweet, sudah ribut dia tentang Bitcoin, biasanya harga Bitcoin itu akan mulai sedikit membaik teman-teman. Dan seperti dikatakan di sini, para holders Bitcoin ini ya, Bitcoin atau hold gangs lah dia bilang seperti itu, menuduh saya tidak memahami Bitcoin. Dia kira saya bodoh apa? Ya seperti itu dia katakan di sini ya Peter Schiff ini. Justru saya sangat memahami Bitcoin. Dan untuk itulah karena pemahaman saya tentang Bitcoin maka saya tidak punya alasan untuk memiliki Bitcoin. Oke teman-teman, ini sama juga dengan yang dikatakan oleh si Michael Saylor ya ketika dia itu anti Bitcoin pada saat itu dan propagandanya dia mengenai Bitcoin akan mati segala macam, tapi ternyata dia sekarang menjadi maksi di Bitcoin. Kalau di Peter Schiff ini mungkin dia agak lama bertahan ya, mungkin karena egonya sangat besar sekali dia, dan dia ini kan fokus di emas ya, di gold dia ini. Tapi saya melihat kecenderungan mengenai beberapa event yang sudah terjadi sebelumnya ya, ketika Peter Schiff sudah ngomong biasanya akan ada perubahan harga di Bitcoin teman-teman. Itu biasanya ya, ini berdasarkan pengalaman saja. Kemudian mengenai harga Bitcoin yang masih turun sekarang ini teman-teman ya, retail Bitcoin ownership source. Jadi pemilik Bitcoin yang retail ini meningkat teman-teman. Jadi mereka ini ada confidence di tengah pasar yang sedang turun ini, dan jumlah mereka ini semakin banyak, bahkan meningkat lebih tinggi di tahun 2022 ini teman-teman. Jadi meskipun ada ketidakpastian di pasar Bitcoin sekarang ini ya, ternyata para retails ini sudah melihat jauh ke depan ya, mereka punya visi yang bagus. Sepertinya ini retails yang sudah berada di ekosistem kripto sejak tahun 2015 mungkin ataupun jauh sebelum itu ya. Kemudian seperti yang dikutip ya oleh Bin Crypto di sini, dia mengutip Will Clemente di sini teman-teman. Jadi untuk yang hijau ini teman-teman, justru ketika terjadi penurunan Bitcoin, ini jumlah yang hijau ini ya, retail di sini teman-teman, dengan kepemilikan di bawah 10 Bitcoin, ini naik teman-teman. Justru ketika harga ini turun.
Dan ini merupakan salah satu pertanda bahwa confidence di market itu sudah ada sekarang ini. Dan seperti apa nanti di 2023, menurut saya akan bagus di 2023 ini ya. Karena di 2022 ini kita lihat harganya itu betul-betul tumbang jauh sekali dari ekspektasi ya. Dan menurut kalian kira-kira berapa nih harga Bitcoin di 2023 nanti teman-teman? Apakah dia bisa tembus ke 30 ataupun 40 atau 50 ribu dolar? Coba kalian tulis di kolom komentar di sana ya. Karena menurut saya di 2023 itu ya, kalau mungkin di sekitar bulan 4, 5, kuartal kedua atau kuartal ketiga itu ya, di situ kemungkinan besar harga Bitcoin mungkin sudah bisa naik ya, mungkin sampai 30.000 atau 40.000 ya. Itu harapan saya teman-teman, ekspektasi saya seperti itu, dan saya berharap itu terjadi ya untuk Bitcoin. Dan untuk melewati all time high-nya, sepertinya di 2023, menurut saya agak kurang kuat ya, kurang confident lah ya teman-teman ya. Karena halvingnya itu baru akan terjadi di 2024 teman-teman. Kemudian mengenai Elon Musk di sini ya teman-teman. Ketika Elon Musk ini mengambil alih Twitter, ternyata banyak hal yang sudah dia lakukan untuk Twitter di sini teman-teman ya. Jadi Twitter sekarang ini sudah menambahkan Bitcoin dan ETH di price index untuk search functionnya dia teman-teman. Jadi kalau kita masukkan ke Google kata BTC kan langsung keluar chart seperti itu kan. Dan sekarang di Twitter ini sudah ada teman-teman. Di sini kalau kita ketik Bitcoin ya, itu langsung menampilkan chartnya Bitcoin. Begitu juga kalau kita taruh Ethereum di sini, ETH, maka dia akan muncul ini chartnya ETH, dan ini dari apa nih? TradingView teman-teman. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh si Elon Musk di sini ya teman-teman, ini sangat bagus sekali menurut saya. Karena bisa saja ya orang melihat di trending topik di Twitter, kemudian ada kata Bitcoin, begitu dia klik, kemudian muncul chartnya Bitcoin. Orang yang tidak tahu Bitcoin jadinya tahu, mereka akan cari tahu apa sih Bitcoin gitu kan. Jadi dari mereka mendengar-dengar, kemudian akhirnya mereka lihat, dan mereka akhirnya bertanya-tanya. Dan ini bagus untuk mempromosikan Bitcoin ataupun ETH ke depannya teman-teman. Dan kebetulan juga dua tickers koin tersebut ya, BTC dan ETH, itu merupakan yang paling kuat ya menurut saya di dalam ekosistem kripto ini. Kemudian teman-teman, kita sekarang ke Cardano ya. Ini berasal dari berita dari Coinbase teman-teman, mengenai outlook market Bitcoin ataupun kripto di 2023 yang dikeluarkan oleh si Coinbase di sini teman-teman. Tetapi tidak satupun menyebutkan tentang Cardano di sana teman-teman. Jadi di mana sebenarnya Cardano ini? Dan akhirnya ini menuai respon yang cukup negatif dari Charles Hoskinson. Charles Hoskinson di sini langsung men-tweet ya, "Not a single mention of Cardano. Pretty low, pretty sad. I honestly expect better." Jadi Charles Hoskinson ini merasa kecewa karena sepertinya Coinbase ini sengaja teman-teman. Masa koin yang tetap berada di dalam 10 besar seperti Cardano itu tidak masuk dalam radarnya Coinbase. Seperti itu Charles Hoskinson ini mencoba untuk memahami apa yang dilakukan oleh si Coinbase tersebut teman-teman. Dan menurut dia ini sengaja. Dan setelah saya baca-baca juga ya, saya coba-coba cari nih informasi mengenai kenapa sih Coinbase tidak menyebutkan Cardano begitu kan. Karena Black Chuan itu kan salah satu koin yang di hold itu adalah Cardano di sini teman-teman. Jadi untuk Cardano di Coinbase ya itu tidak disebutkan teman-teman. Memang tidak disebutkan, bahkan ya artikel mengenai Cardano di Coinbase itu tidak pernah diupdate ya. Ini saya lihat bahkan dari tahun 2019 itu mereka ternyata belum pernah mengupdate jurnal-jurnal ataupun berita-berita terbaru dari Cardano teman-teman. Ini dari Coinbase ya. Oke, mungkin ini memang disengaja teman-teman ya, atau karena memang Coinbase ini tidak mensupport Cardano. I don't know guys, I don't know. Jika kalian punya informasi yang lain, coba kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Saya ingin tahu di sana. Kemudian kita beralih ke Binance sekarang ini. Binance yang sering diterpa berita-berita miring ini teman-teman, sekarang ini mengakuisisi Voyagers dia. Voyagers aset itu akhirnya di-acquire juga oleh si Binance teman-teman. Kemudian seperti yang kita tahu juga ya sebelumnya, si Changpeng Zhao itu juga ada mengakuisisi toko kripto teman-teman ya. Jadi untuk Voyagers juga diambil ini. Jadi semoga ini menjadi baik ya ke depannya. I hope it is going to be good for the market guys. Tetapi untuk berita miring mengenai Binance ini selalu ada teman-teman. Ini dari Fox Business ya. Crypto giants Binance offers little transparency after FTX collapse. Setelah FTX collapse tersebut ya, Binance mulai mundur perlahan-lahan di sini teman-teman untuk menampilkan jumlah asetnya dia. Dan ini merupakan salah satu concerns ya menurut para analis di sini, dikatakan bahwa jika suatu exchange itu mulai tidak transparan, itu merupakan salah satu pertanda bahaya katanya dia di sana. Tetapi kalau kita lihat juga ya mengenai Grayscale ya, Grayscale juga melakukan hal yang sama teman-teman, tetapi kedengarannya kok tidak ada yang protes seperti itu kan. Ada sih yang protes 1-2 gitu kan, tetapi begitu Binance melakukan hal tersebut teman-teman, itu hebohnya luar biasa ya.
Dan memang kita harus akui ya teman-teman bahwa sekarang ini ada sentimen yang cukup jelek ya mengenai Binance itu dari kompetitor-kompetitor, dan ini menurut saya murni kompetisi teman-teman. Kita akan lihat ke depannya seperti apa Binance ini, semoga dia resilient, semoga dia bertahan teman-teman. Kemudian kita beralih ke SBF teman-teman ya. FTX founder Bankman-Fried appear in court after extradition to US. Jadi rupanya si Sam Bankman ini tidak tahan ya berada di Bahama teman-teman, karena penjara di sana itu kejam teman-teman ya. Jadi si Sam Bankman ini akhirnya dibawa dari sana dan dia hadir pertama kali ya di hadapan pengadilan Amerika Serikat. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Breaking, FTX founder SBF 250 million bail bonds approved by judge. Jadi dia dibebaskan dengan jaminan 250 juta dolar teman-teman. Luar biasa SBF ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin Archive di sini yang terbarunya adalah ternyata teman-teman 250 juta bonds yang dijanjikan oleh si Sam Bankman itu untuk dibayar teman-teman ternyata nothing, zero. Dan orang tuanya hanya bisa menawarkan sebagai jaminan 4 juta dolar untuk rumah mereka teman-teman. Dari mana dia dapat 246 jutanya? Ini buset ini si Sam Bankman ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih di CoinDesk ya, Bankman-Fried incredible shrinking 250 million bonds. Dan di sini yang paling unik itu adalah ini teman-teman. Bankman-Fried keluar dari courts, kemudian dia ini sebagai orang yang bebas hanya menandatangani selembar kertas dengan sebuah janji bahwa dia akan membayar sebesar 250 juta dolar jika dia memutuskan untuk keluar dari negara tersebut dan tanpa ekstradisi. And this is of course is totally absurd. Oke teman-teman, menurut saya ini sangat-sangat absurd ya, karena ya benarlah dari awal saya sudah katakan juga ya bahwa keluarganya dia ini adalah orang-orang berpengaruh di Amerika Serikat dan dia kemungkinan digunakan sebagai pion saja di sini, dan kebetulan dia juga anak orang kaya di sini. Jadi kalau dia ditumbalkan seperti itu, orang tuanya mungkin tidak terima dan akhirnya menggunakan koneksi-koneksi mereka untuk menyelamatkan si anak manis ini teman-teman ya. Biasanya negara itu yang hebat awalnya itu biasa rusak dari dalam teman-teman ya. Bagus tampilannya dari luar, tetapi begitu dari dalamnya dia rusak karena pejabat-pejabatnya itu sudah main kotor teman-teman. Seperti salah satunya yang melibatkan si Sam Bankman-Fried di sini ya, dan itu pun akan dibuktikan nanti ya secara waktu ataupun pengadilan nanti ke depannya teman-teman. Kemudian kita sekarang beralih ke inflasi teman-teman, atau yang berkaitan dengan resesi kita di sini ya. Ini dari Genevieve ya, Genevieve Frogs Dexter CFA. Dikatakan di sini bahwa The Fed itu tidak pernah menaikkan suku bunga itu cepat-cepat. Jadi ini salah satu pertanda juga ini teman-teman ya, bahwa apa yang saya katakan di 2 video saya sebelumnya mengenai 2023 itu ya, bahwa ada kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga lagi nanti di sana setelah mereka istirahat dulu nih di 0,5 atau di 50 basis poin, kemudian nanti di berikutnya dia akan naikkan ke 75 basis poin lagi atau mungkin ke 100 basis poin, kita tidak tahu seperti itu teman-teman ya. Tetapi di sini yang menarik itu adalah respon dari Elon Musk di sini teman-teman. Elon mengatakan di sini ya, at the risk of being repetitive, the Fed rate increases might go down in history as the most damaging ever. Jadi kenaikan yang terus berulang-ulang seperti ini akan tercatat di dalam sejarah sebagai hal yang paling merusak, paling rusak, damaging ever teman-teman. Jika kalian setuju dengan pendapat Elon Musk di sini, tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Apa menurut kalian forecast di 2023 mengenai kejadian resesi yang banyak sekali analis ini perkirakan seperti itu teman-teman. Karena di Eropa sekarang ini yang biasanya resilience ya, sekarang ini rate hikes needed. Jadi kenaikan suku bunga itu benar-benar diperlukan katanya di sini ya. Ini dari ECB ya, Euro Central Bank official ya di sini. Meskipun resesi ini terjadi katanya dia harus menekan inflasi teman-teman, apapun yang terjadi. Terus kita di sini teman-teman sebagai retail, sebagai plankton, saya di sini sebagai plankton, dengan terjadinya inflasi di sini teman-teman, dia naikin lagi suku bunga di sini. Ekonomi kita makin gak jelas ini kan, makin tidak jelas. Oleh karena itu buat saya pribadi ya, saya lebih milih untuk memegang aset daripada saya pegang uang di sini teman-teman. Tetapi untuk sekarang ini saya pegang uang juga ya, hanya untuk saya siapkan untuk membeli aset ini ketika suatu saat kita tidak tahu harga malah jatuh drop lebih dalam dari harga yang sekarang. Tetapi untuk yang melakukan DCA ya, menurut saya tetap konsisten saja melakukan DCA dan tidak perlu memaksa-maksakan diri ya untuk membeli
target segini-segini, nggak perlu seperti itu. Yang penting konsisten saja, misalnya sebulan sekali, seminggu sekali, kapan ada uang. Dan juga jumlahnya tidak perlu terlalu besar, teman-teman. Karena menurut saya Bitcoin tidak akan kemana-mana kok. Sekarang ini kan sudah banyak orang yang sudah mulai mengadaptasi Bitcoin, seperti yang saya katakan di awal tadi itu Brazil, seperti itu kan. Jadi untuk yang meragukan tentang Bitcoin ya, dia tidak akan comeback, tidak akan bisa lagi naik. Ya itu keputusan kita masing-masing, teman-teman. Untuk saya di sini ya, saya mengalami hal ini di 2018. Waktu itu juga ketika turun Bitcoin banyak yang mengatakan tidak akan bisa balik nih Bitcoin. Tetapi ternyata di 2021 malah dia naik jauh lebih tinggi kan. Kemudian di sebelumnya juga ya di 2012, kemudian 2014 juga banyak terjadi hal seperti itu ya. Orang-orang itu akhirnya skeptis dan setelah mereka pasrah, patah hati, patah semangat di sana, ternyata Bitcoin naik bull run dia, teman-teman. Dan di 2024-2025 juga saya tidak bisa menjamin hal seperti itu ya. Saya tidak menjadi Tuhan di sini memastikan hal itu terjadi, tetapi menurut saya sejarah mungkin akan terulang lagi, teman-teman, untuk Bitcoin ini di 2024-2025. Untuk itu teman-teman ya, tetap kita saat ini untuk be strong saja dulu, be strong, be hold, jaga emosi kita, jangan panik teman-teman. So, sekian video kali ini ya, terima kasih telah menonton, salam Black Cuan, peace my friend.